Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan di sana bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali untuk dapat memperoleh rahmat atau berkat atau keselamatan. Di sana mau diungkapkan bahwa kita lahir di dunia memang penuh dengan kedosaan, maka orang harus lahir kembali supaya kita dimurnikan. Kalau dalam bacaan hari Minggu yang lalu, Tuhan itu menandai dengan misalnya itu sebagai kelahiran yang baru, dengan Tuhan memberikan rohnya. Tuhan menghembusi nafasnya dengan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Ini kan bacaan hari Minggu yang lalu. Tetapi di situ Tuhan sudah bangkit. Sedangkan ini Tuhan belum bangkit, Tuhan belum mengalami sengsara. Tuhan itu pasti bersama-sama di tengah-tengah para murid yang lain. Apalagi yang dijelaskan adalah murid yang tersembunyi, yakni Nikodemus, bukan para rasul atau bukan murid-murid yang senantiasa ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus dengan kesabarannya tersendiri, Dia betul mau untuk mengajarkan sesuatu yang berharga dan bermakna. Mungkin ini juga termasuk untuk diri kita. Kita murid, namun juga bukan murid yang selalu seperti para rasul ngintil di belakang Tuhan, tetapi murid yang mencoba untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah melalui kehadiran Tuhan Yesus. Kita mencoba untuk menangkap itu. Nah, kita sudah dilahirkan kembali melalui pembaptisan. Baptisan itulah yang menjadi tanda nyata. Sedangkan kalau para murid tidak melalui pembaptisan, karena Tuhan Yesus tidak membuat pembaptisan untuk mengangkat para rasul, tidak membuat pembaptisan untuk mengangkat atau memanggil para murid yang lain untuk mengikuti Dia. Sedangkan nanti para rasul baru menandai orang yang percaya kepada Tuhan itu dengan baptisan. Nah, kita sudah misalnya menanggapi kesanggupan diri untuk menjadi pribadi yang baru dengan pembaptisan itu. Nah, sekarang maksudnya adalah yang berikutnya adalah dengan baptisan itu kita mengimani bahwa Allah yang adalah firman itu yang menjadi manusia, yang turun dari surga, dan setelah bersama dengan manusia Dia mewartakan sesuatu yang luar biasa itu, dan nantinya akan mengajak semua manusia itu untuk ikut bersama dengan Dia menuju ke surga. Tuhan tidak pernah yang namanya mengkafir-kafirkan banyak orang.
Tuhan tidak pernah yang namanya menyalah-nyalahkan orang berdosa. Karena kehadirannya justru kalau dia ketemu dengan orang berdosa, orang dosanya diampuni. Tuhan membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Berarti kita bisa melihat semua orang ditawari untuk ikut bersama dengan dia menuju kepada keselamatan. Tuhan tidak pernah nyalah-nyalahki, karena tidak pernah juga membuat orang merasa takut karena Tuhan sungguh sangar begitu. Enggak, Tuhan sungguh orang yang dekat dengan dia nyaman. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, cara itulah yang dipakai oleh Tuhan. Dan diharapkan juga dengan demikian, kita yang sudah mengalami kehidupan baru, dilahirkan kembali, mampu juga mengajak orang-orang lain, supaya orang-orang lain pula juga dilahirkan kembali dalam Tuhan. Karena kita kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, pasti mempunyai satu tugas tersendiri, yakni mewartakan, menjadi saksinya. Maka kita juga akan diajak untuk membuat banyak orang lahir kembali juga dalam Tuhan. Sehingga di dunia ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Karena orang yang dilahirkan kembali ditandai dengan dia mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menghidupi Roh Kudus Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudari kasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian Tuhan dalam bacaan Injil ini mau mengajak kita semua untuk memberikan makna dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya kita hidup sebagai orang yang beriman, artinya percaya kepada kebangkitan Tuhan, titik. Tidak, namun harus mampu untuk meneruskan pewartaan dari para rasul itu supaya setiap orang banyak yang percaya. Nah, sekali lagi Tuhan itu juga memberikan tawaran, bukan paksaan. Demikian juga kesaksian kita, isinya adalah tawaran kepada banyak orang, tidak pernah memaksakan orang. Selamat merenungkan.